Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir. Pada pertemuan kita yang ke-6 kali ini, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang materi dari komponen utama sistem komputer, bagian hardware. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana sebenarnya software itu bekerja. Jadi selanjutnya kita akan belajar materi tentang software dan brainware juga ya sekaligus. Oke, langsung saja software. Nah, software itu apa? Software adalah perangkat lunak pada komputer. Jadi, secara singkat, kalau kalian lihat buku di halaman 35, nah di sini dijelaskan bahwa software adalah dalam bahasa Indonesia itu perangkat lunak, yang mana adalah suatu bagian sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Jadi dia ini tidak punya wujud fisik, kita sentuh tidak bisa. Tapi di sini kita bisa melihat. Maksudnya melihat ini adalah kita bisa melihat hasil dari eksekusi software ini sendiri. Contohnya banyak ya, seperti yang saya pakai sekarang ini, aplikasi Microsoft PowerPoint, seperti kita belajar kemarin tentang materi Office. Nah, itu juga salah satu termasuk dari software. Nah, jadi di sini rupanya ada banyak sekali macam-macam fungsi-fungsi dari software ini. Oke, yang pertama adalah kalian bisa lihat di buku kalian ya, halaman 36. Nah, yang pertama adalah dia sebagai penyedia fungsi dasar komputer. Jadi, ketika kita memakai komputer tapi tidak ada softwarenya, maka kita tidak bisa menggunakan komputer. Jadi, ibarat software ini adalah jembatan antara si komputer dengan kita si pengguna ya. Nah, selanjutnya adalah mengatur hardware agar bekerja secara simultan. Jadi, hardware ini bisa bekerja secara simultan, secara sekaligus. Ketika kita ketik A, B, C, D, E, F, G, maka langsung direspon oleh software bahwa harus menampilkan dari hasil ketikan yang kita ketik tadi. Ya, maka keluarlah hasilnya seperti di output device, semacam di monitor contohnya. Keluarlah ketika kita ketik A, B, C, D, langsung keluar di monitor, langsung keluar hasilnya tulisan teks A, B, C, D, seperti itu ya. Nah, itu makanya sangat berguna sekali software ini. Nah, dan ketiga adalah sebagai penghubung antara software lainnya dengan hardware ya. Selanjutnya adalah penerjemah perintah software ke bahasa mesin. Jadi, software ini mengerti bahasa mesin. Ingat, bahasa mesin dengan bahasa manusia ini sangat berbeda sekali. Nah, jadi bahasa mesin ini biasanya secara sederhananya sekali itu hanya menggunakan numerik ya. 0, 1. Jadi komputer kita ini yang sedang kita pakai ini, smartphone atau apapun itu yang berhubungan dengan elektronik, itu cuma mengerti 0 sama 1 saja. Kalau dalam lampu itu biasanya on sama off. 0 itu kita ibaratkan dengan off, on itu kita ibaratkan dengan 1. Tapi dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dalam satu gambar itu berisi numerik 010101. Kalian bisa lihat misalkan ada di film The Matrix. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, terakhir adalah dia bisa mengidentifikasi program pada komputer. Jadi software ini bisa mengidentifikasi komputer ini cocoknya untuk Office tahun berapa. Misalkan komputernya keluaran tahun 2000-an. Jadi ya dia harus bisa memakai yang 2000 ke atas. Versi Office-nya. Kalau 2000 ke bawah, Office-nya tidak bisa dipakai karena sesuai dengan terciptanya atau produksi dari komputer ini sendiri ya, gitu. Nah, selanjutnya software ini terbagi dari dua klasifikasi. Nah, pertama adalah berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu adalah sistem operasi. Sistem operasi ini contohnya yang kalian pakai ya, ada Mac OS, Android, Windows, Linux, banyak lagi macamnya. Chrome OS ya, sekarang sudah banyak OS terbaru. Nah, OS ini apa, Sir? Dia sebagai sistem operasi dasarnya. Jadi, dia menaungi dari keseluruhan komputer ini untuk bisa digunakan. Seperti misalkan kita mau mengetik sesuatu, menampilkan sesuatu di monitor, maka operating system inilah berguna sebagai penerjemah dari hardware ke software gitu, sehingga bisa digunakan oleh si brainware atau si pengguna ya. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, jadi operating system ini tercipta dari bahasa pemrograman seperti kita.
kita ini membuat sesuatu itu pasti berdasarkan ngomong. Misalkan, Andi, coba kamu buat gambar persegi panjang. Nah, seperti itu. Jadi ada bahasanya. Sama seperti di komputer juga, mereka punya bahasa sendiri. Nah, itulah bahasa pemrogramannya. Nah, biasanya kalau kita ini untuk yang memakai Microsoft Office atau mungkin website. Nah, kalau Office ini biasanya mereka memakai misalkan C++ atau mungkin C, banyak ya macamnya. Nah, kalau yang website itu biasa menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, Python juga bisa ya, banyak sekali sekarang macam-macam programming language-nya. Mengapa banyak macamnya? Karena di situ perbedaannya ada juga. Jadi efisiensinya berbeda-beda. Yang satu mungkin bahasa pemrogramannya mutar-mutar dulu. Misalkan menyuruh, Andi kamu maju ke depan 5 langkah. Nah, itu bahasa pemrograman pertama. Mungkin bahasa pemrograman kedua, Andi maju 5 langkah. Bahasa pemrograman ketiga, maju 5 langkah. Jadi dia tidak perlu menyebut orangnya, langsung maju 5 langkah saja. Nah, jadi di situ ada perbedaan-perbedaannya. Ya, makanya banyak sekali bahasa pemrograman ini berbeda-beda karena dari segi efisiensi berbeda, dari segi bahasanya pun berbeda, dari segi kecepatannya pun ketika dieksekusi itu pun berbeda juga. Nah, yang ketiga adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini seperti tadi yang saya bilang, Microsoft Office ya, Microsoft Excel itu sudah termasuk dengan program aplikasi. Kalau di buku kalian bisa lihat di halaman 37. Ini ya, termasuk juga OpenOffice, Miyop, ya banyak macamnya lah ini. Jadi ini sebagai program aplikasi dasar ketika kita menggunakan komputer ini. Kalkulator juga termasuk program aplikasi ya. Nah, yang terakhir adalah program bantu, utility. Nah, jadi ini dia sebagai program bantunya. Setelah ada program aplikasi, di bawahnya ada program bantu, utility-nya. Ini sebagai program pembantu. Contohnya seperti WinRAR. Apalagi ya seperti di buku ini, Norton Utilities, itu antivirus, banyak lagi macamnya. Jadi dia di sini lebih membantu untuk membantu dari aplikasi dasar atau aplikasi program ini seperti kayak Microsoft Office. Misalkan kita di sini butuh untuk misalkan untuk mengecilkan ukurannya atau di pack sehingga tidak mudah terhapus. Misalkan lah dari Office kita punya file Microsoft Excel. Misalkan ukuran filenya jadi 300 KB. Kita masukkan ke WinRAR, maka nanti kita bisa kompres filenya menjadi 200 saja atau 250. Nah, di situ nanti kita bisa kasih password lagi. Nah, ini sebagai media pembantunya dari program aplikasi yang pertama ya. Oke, selanjutnya berdasarkan distribusi. Nah, software ini rupanya distribusinya beda-beda. Yang pertama ada freeware. Freeware ini maksudnya adalah programnya gratis, ya, kata YouTuber yang lain tuh. Nah, jadi freeware ini gratis aplikasinya, seperti Opera, Google Chrome, Foxit Reader, ya. Pokoknya yang gratis, tidak ada iklan, tidak ada trial, pemakaian 30 hari, bla bla bla, tidak ada. Gratis dipakai selamanya. Ini adalah freeware namanya. Yang kedua adalah adware. Kalau adware ini beda lagi. Dia ini gratis, tapi disematkan iklan, disisipkan iklan di aplikasinya itu. Kalau kalian pakai GOM Player, itu pasti di sebelah kanannya ada iklan di situ, ya. Kalau misalkan aplikasi lain, contohnya Yahoo Mail, nah itu biasanya pakai pakai iklan juga dia, ya. Jadi dia di sini, kenapa dia harus pakai iklan, Sir? Karena disinilah dia mendulang uang, dia mendapatkan uang dari iklan itu. Kalau freeware ini ibarat dia udah kasih hibah lah, udah kasih sedekah bahasanya. Kalau adware ini dia ngasih cuma-cuma, tapi dia ngasih minta juga disediakan iklan supaya dari iklan itu nanti dia dapat duit si adware ini. Contoh lainnya apa yo? Yang pakai smartphone, HP Xiaomi dong. Nah, HP Xiaomi ini salah satunya. Dia punya MIUI kalau bahasanya, MIUI OS. Nah, dia ini salah satu contohnya dari adware. Oke, selanjutnya spyware. Spyware ini dia seperti mata-mata. Jadi kalau kalian yang dulu zaman dahulu nih yang sering main Facebook, ya, biasanya itu punya aplikasi keylogger itu untuk mendeteksi apa yang kita ketikkan.
Jadi yang pengen tahu password orang lain, ditanamkannya lah di komputer warnet aplikasi Keylogger ini sehingga dia tahu apa yang dia ketik nanti. Apakah itu username, password, ya, apapun yang diketikkan nanti ketahuan. Nah, itu adalah spyware. Makanya kalian harus hati-hati ya spyware. Oke, selanjutnya adalah malware. Malware ini adalah seperti semacam software yang mengganggu. Mengganggu ini banyak sekali artinya ini. Bisa mengganggu aplikasi sedang berjalan atau mengganggu sehingga tidak bisa berjalan sama sekali. Contohnya adalah Trojan Horse, ya. Oke, ini bisa dibilang virus lah malware ini. Nah, selanjutnya adalah open source. Open source beda lagi. Open source ini dia bisa digunakan secara freeware ya, tapi juga bisa kita edit programnya. Nah, itu kehebatannya itu open source. Jadi ini orang-orang yang banyak pahala ini kalau buat open source ini ya, program aplikasi open source. Contohnya Firefox, VLC Player, LibreOffice, Linux itu juga termasuk ya, OS Linux itu juga termasuk open source. Jadi kita bisa edit semuanya ya, dan kita bisa ubah-ubah itu semuanya aplikasinya. Misalkan kita mau ganti nama Firefox menjadi nama saya, Afdol Satria, nama browsernya bisa. Tapi di situ nanti harus disematkan bahwa ini program dasarnya berasal dari Firefox. Nah, itu yang penting, ya. Nah, itu adalah open source. Terakhir adalah shareware. Shareware ini dia berbatas. Misalkan kita pakai Avast, Adobe Photoshop, dan Microsoft Office, biasanya itu kita dikasih trial dulu. Pakai dulu. Kita coba dulu fiturnya selama 30 hari. Kalau oke, baru kita beli. Nah, biasanya gitu tuh. Shareware namanya ya. Shareware ini kita boleh pakai, tapi terbatas waktunya. Kalau kita mau memperpanjang lagi pemakaiannya dari aplikasi ini, maka kita wajib membayar. Sesuai berapalah harga aplikasinya ya, begitu. Nah, selanjutnya adalah brandware. Ini adalah pengguna pada komputer. Nah, brandware ini ada juga banyak macamnya. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 38 dan 39. Nah, yang pertama adalah programmer. Programmer ini udah ketahuan lah ya. Kalau dia memprogram dari suatu aplikasi. Jadi kalau nggak ada programmer, kita nggak bisa pakai Office, Microsoft Office mungkin, kita nggak bisa pakai misalkan game. Nah, jadi game ini yang membuat adalah programmer. Asal kalian tahu ya. Nah, programmer di sini bisa membuat apapun. Jadi dia menggunakan bahasa pemrograman sendiri begitu ya. Oke, selanjutnya adalah operator. Operator ini yang adalah menjalankan sebuah program. Jadi kayak kita ini adalah operator. Kayak kamu menjalankan Office, itu kamu sebagai brandware operator, pengguna. Nah, operator ini dia hanya menggunakan saja aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer. Gitu. Nah, selanjutnya adalah teknisi. Teknisi ini beda lagi. Dia bisa menggunakan dan dia bisa memperbaiki. Jadi misalkan, Sir, ini komputer saya rusak, gimana ya caranya? Ke teknisi saja. Jadi dia bisa memperbaiki juga dari aplikasi yang digunakan oleh yang dibuat oleh programmer. Nah, di situ gunanya teknisi ya. Lalu selanjutnya adalah desainer grafis. Desainer grafis ini udah jelas lah ya, dia yang buat gambar-gambar itulah. Apakah itu gambar lukisan atau gambar sebuah karakter game. Nah, ini dari contoh desainer grafis. Desainer grafis website juga ada, UI UX. Itulah contohnya ya. Pokoknya desainer grafis ini adalah membuat rancangan grafis. Apakah itu untuk website, untuk smartphone, ya? Apakah itu untuk lukisan, segala macam? Nah, itu adalah lingkupan dari desainer grafis. Yang terakhir adalah database administrator. Nah, jadi dia ini adalah yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur database. Nah, ingat, kenapa sih butuh yang namanya database? Jadi kita ini kan punya data di komputer ini. Nah, ketika datanya lumayan besar, kalau di komputer kan kecil ini, masih bisa dikelola kita sendiri. Tetapi ketika sudah semakin banyak, seperti punya Google, mereka punya database sendiri kan, karena satu dunia mereka punya gitu. Nah, tentu harus ada administratornya. Nah, disinilah kegunaan dari database administrator. Jadi ruang lingkup database administrator ini sudah luar biasa luas. Jadi dia menaungi database dari banyak pengguna ya.
Begitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas hardware kemarin ya, software dan brandware. Nah, sekarang kita gabungkan semuanya. Jadi di sini ada hubungan antara hardware, software dan brandware. Nah, hardware di sini kita contohkan adalah perangkat komputer. Jadi dia akan bekerja ketika program atau software ini tersimpan agar bisa digunakan oleh pengguna brandware. Jadi ketika kita punya komputer, kita harus punya namanya software. Contohnya Windows, itu operating sistemnya ya, Windows. Nah, sehingga kita sebagai pengguna bisa menggunakan si komputer ini. Kalau nggak bisa. Software ini harus tersimpan di dalam perangkat komputer. Sehingga ketika kita mau memakai misalkan Office, Excel kah, PowerPoint kah, jadi kita bisa menggunakannya. Kalau nggak tersimpan software di dalam perangkat hardware ini di komputer, maka kita nggak bisa pakai, gitu kan? Apakah kita mau menghitung angka-angka, apakah kita mau membuat presentasi atau makalah, nah maka butuh namanya software supaya kita bisa menggunakannya. Terakhir adalah brandware. Jadi brandware ini sangat penting sekali. Kalau nggak ada brandware, mau secantik apapun, mau semahal apapun hardware-nya, mau sebagus apapun software-nya, kalau tidak ada yang menggunakan, sama aja bohong. Berarti cuma nggak bisa dipakai gitu. Maka harus ada brandware-nya, si penggunanya, supaya hardware dan software ini bisa berjalan, bisa digunakan. Jadi berguna dia. Nah, itu adalah hubungan antara hardware, software, dan brandware. Nah, oke. Terima kasih ya. Cukup panjang lebar ya materi kita pada kali ini. Nah, tolong diperhatikan baik-baik dan Sir nanti akan kasih materinya secara terpisah, PowerPoint-nya ya. Jadi silakan kalian baca lagi baik-baik dan jangan lupa kalian baca juga buku kalian. Karena di sini materinya juga saya masukkan di dalam buku juga ya. Jadi tidak semua saya masukkan di PowerPoint, hanya sebagian besar. Nah, untuk lebih detailnya kalian silakan baca buku kalian, buku informatika kalian ya. Nah, nanti akan Sir kasih tugas. Dan minggu depan kita akan ST, oke? Thank you, terima kasih. Bye.